Oke, jadi eh, terkait dengan interface dan tampilannya daripada Excel, itu bentuknya akan seperti ini. Jadi tampilan awal Excel akan seperti ini. Kalau teman-teman klik eh, tempat lainnya atau template lain, teman-teman bisa eh, mengidentifikasi ya. Jadi kalau levelnya betul-betul beginner gitu, kita bisa tahu turnya, tahu rumus-rumus yang akan eh, yang biasa terpakai gitu ya. Ya, bentuknya seperti ini. Ya. Jadi shortcut penting yang di Excel itu adalah ini. Oke, fungsinya. Terus terkait dengan template lainnya juga ada. Jadi kalau misalnya kita mau buat eh, kalender atau misalnya catatan penjualan atau jadwal tugas mingguan, itu bisa dengan template yang ada di sini. Cuman eh, yang akan eh, kita eh, identifikasi di sini adalah gimana tampilan awal Excel ketika dibuka. Ini adalah eh, tampilan awalnya adalah seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini ada apa namanya? Ada tab di sini. Kita sebut ini tab, jadi ada file, ada home, ada insert. Kalau ini kita pakai bahasa Indonesia ya. Ada picture, ada layout, ada formula, ada data, ada view, ya. Ini semua kita sebut tab. Di setiap tab ini, bagian ini kita namakan ribbon. Di setiap ribbon itu ada grup. Jadi, dan di setiap grup ini ada fitur yang bisa teman-teman pakai gitu ya. Jadi misalnya di grup font ini adalah segala sesuatu yang bisa kita lakukan untuk me- mengedit ya atau memperlakukan font itu dengan cara apapun. Dengan angka ini ya, misalnya format angka gitu. Kita bisa ubah ini menjadi angka, menjadi teks, apapun itu. Kita juga bisa memilih dia mau mata uang mana. Kita bisa memilih dia untuk bentuk persen juga, atau desimalnya kita ubah menjadi gimana gitu. Atau pembulatan. Jadi di setiap grup ini adalah fitur-fitur yang bisa teman-teman pakai untuk memperlakukan apa namanya angka atau data yang ada di. Jadi mungkin itu ya terkait dengan pengenalan dan interface. Kemudian beda workbook dan worksheet itu, jadi ini kan ada sheet, ada lembar satu, lembar dua, lembar tiga. Ini kita sebut worksheet. Nah, satu file Excel-nya ini sendiri kita sebut workbook. Jadi di dalam satu workbook ini bisa terdiri dari banyak worksheet. Di worksheet itu adalah satu lembar tugas Excel yang diisi tentang tentang uh, baris dan kolom, berikut juga tab dan grup dan ribbonnya, termasuk juga formula ini ya, kita sudah bilang rumusnya. Nah, workbook itu sendiri adalah filenya, gitu ya, gampang. Oke. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang logika. Di logika di Excel itu hanya ada tiga simbolnya, yaitu if, and, dan or. If itu adalah hmm, logika yang bisa kita pakai ketika kita mengharuskan untuk memperlakukan sesuatu dengan kriteria tertentu. Di dalam contoh ini, saya punya satu tabel. Nah, tabel ini terdiri dari tiga kolom. Jadi yang disebut kolom adalah sesuatu yang dia ya
Jadi A, B, dan C ini adalah kolom. Kemudian, dan dia terdiri dari, berarti berapa? Ada 6 baris. Jadi ini adalah baris, ini adalah kolomnya. Gitu ya. Atau 7 baris berikut pula dengan nama keterangan tabel. Kolom pertama adalah kolom yang berisi nama karyawan. Ini berisi 7 baris nama. Ada Andi, ada Bunga, ada Titi, ada Didi, Budi, dan Suci. Kolom kedua adalah kolom total penjualan. Kolom ketiga adalah kolom tentang dia dapat bonus apa. Kriterianya apa? Di sini dijelaskan bahwa karyawan-karyawan ini akan mendapatkan bonus saat penjualan mereka melebihi 50 juta. Maka logika sederhana kita, kalau ini si Andi itu 60 juta, maka dia dapat bonus. Karena Bunga ini di bawah 50 juta, Bunga tidak dapat bonus. Selesai. Tapi bagaimana jika datanya ini ada banyak? Tentu kita kurang efisien jika jika kita tidak eh, menerapkan ini dengan rumus yang ada. Jadi yang bisa kita lakukan adalah dengan memanfaatkan rumus if itu sendiri. Jadi gimana cara kita memakainya? Saya merekomendasikan untuk kita tidak melakukan coding eh, pada eh, bilah pada sel ini. Jadi satu unit ini kita sebut sel. Dan ini sel apa? Sel D3. Kenapa sel D3? Karena ini berada pada kolom D dan baris ke-3. Sesimpel itu. Nah, kembali ke sini. Yang paling efisien adalah sebetulnya kita bisa pakai kolom wizard ini. Kalau kita bukan tipe yang biasa melakukan coding terhadap formula di Excel. Ketika kita klik ini, kita bisa menyisipkan fungsi if. Jadi yang pertama adalah kita pilih sorry kita sorry okay. Nah, kita klik wizard ini dulu, baru kemudian di sini automatically ada sama dengan ini. Nah, apa yang akan kita pakai yaitu if. Okay. Kita klik OK. Nah, ketika kita ngeklik if ini, if itu punya 3 argumen, yaitu kriterianya apa, kemudian bagaimana jika kriteria itu terpenuhi, kemudian bagaimana jika kriteria itu salah atau tidak terpenuhi. Kolom ini kita isi dengan kriterianya. Kriteria di sini adalah jika penjualan melebihi 50 juta. Berarti jika total penjualan, kita klik, lalu lebih dari, berarti tanda lebih dari 50 juta, 50 juta, ya. Kalau argumen ini benar, maka dia dapat bonus. Ingat untuk teks kita harus pakai tanda petik ya. Tapi kalau di wizard ini kita bisa melakukannya tanpa tanda petik. Tapi kalau teman-teman langsung ketik di sini, teman-teman harus kasih tanda petik ya. Dapat bonus. Kalau argumen ini salah, ya, maka dia tidak dapat bonus. Oke, oke. Selesai. Oke. Bagaimana jika terdapat 2 kriteria? Dalam kasus ini, dalam ini
perusahaan akan memberikan kenaikan jabatan jika mereka memenuhi dua kriteria di bawah ini sekaligus, yaitu eh, apa namanya, masa kerjanya lebih dari 3 tahun dan nilai kerja minimal 85. Oke. Eh, Gimana caranya? Kalau dia punya dua kriteria sekaligus dan dua-duanya harus terpenuhi, maka logikanya adalah dengan if, dengan penambahan logika N, ya. Gimana caranya? Kita klik sel ini, lalu kita ketik wizard yang sama seperti tadi, oke. Akan muncul seperti ini. Wait, 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 wait. Right. Nah, oke, oke. If, lalu sebelum ke if ini, ya sebelum kita lakukan apa-apa, kita klik ini lagi, klik bagian ini. Kita cari yang namanya N. Nah, tampilannya akan berubah. N apa? Dia N ini hanya ada dua logika. Artinya dia punya dua kriteria nih, atau bisa lebih dari itu. Kita lihat kriterianya. Dia harus memenuhi dua syarat ini, yaitu apa? Masa kerja lebih dari 3 tahun dan nilai kerja minimal 85. Berarti lebih dari dan sama dengan atau sama dengan 85. Oke. Lalu kita kembali ke fungsi if ini. Kalau argumen ini benar, maka kita dapat memberi keterangan dia bisa naik jabatan. Kalau tidak, maka dia tidak naik jabatan. Kalau kita klik OK, selesai. Berarti yang naik jabatan hanya si Andi. Bagaimanapun Cici punya masa kerja yang tinggi atau Budi, tapi nilainya tidak mencukupi 85. Atau sebaliknya, dimanapun Bunga itu punya nilai 88, ya, dan Sutri, tapi masa kerjanya baru 2 tahun, dia nggak bisa. Sehingga yang memenuhi kriteria ini adalah Andi. Bagaimana jika kriterianya tidak harus terpenuhi semua, melainkan salah satu saja? Maka logika yang kita pakai adalah uh, OR. Caranya gimana? Caranya sama, cuman fitur N itu kita ganti OR. Nah, jadi kita klik wizard di sini. Oke, kita klik fungsi if. Oke. Kita tambahkan eh, nah, kita tambahkan fungsi OR di sini. Ya, OR apa? Ini adalah ya dia kriterianya dua ya. Salah satu, tapi harus terpenuhi salah satu aja. Jadi tinggal di luar kota dan jam kerja lebih dari 20 jam selama sebulan. Ya. Jadi ini sama dengan luar kota, ya. Atau ini lebih dari 20 jam. Lalu yang kita lakukan, kita kembali ke fungsi if ini. Ya. Kalau argumen benar, maka dia dapat dapat tunjangan.
Kalau logika ini salah, maka dia tidak dapat tunjangan. Kita klik enter atau oke. Nah, selesai. Jadi itulah fungsi daripada if, and, dan out. Kemudian yang selanjutnya adalah conditional formatting. Eh, Teman-teman, conditional formatting ini adalah eh, fitur ya untuk kita menandai suatu nilai atau memberi skala pada nilai dalam suatu data. Dalam hal ini, saya punya 50 karyawan, ikut pula posisi, wilayah, dan sebagainya. Saya, misalnya dalam konteks ini, akan mengidentifikasi siapa-siapa saja yang penjualannya di bawah 50 juta, sehingga saya bisa melakukan evaluasi. Tentu, yang kita lakukan adalah melakukan blocking terhadap semua kolom ini dengan cara apa? Dengan cara kita ngeblok ini. Caranya gimana yang cepat? Kita klik Control, kita klik Shift, kita ketik panas bawah. Selesai. Lalu yang kita lakukan adalah menggunakan fitur ini atau conditional formatting. Atau kalau pakai bahasa Indonesia kita bilangnya pemformatan bersyarat. Kita klik ini. Ya. Lalu karena kita akan melakukan penyorotan terhadap penjualannya kurang dari 50 juta, maka kita pilih fitur yang ini, kurang dari berapa? Kurang dari 50 juta. Oke, oke. Disorotnya gimana teman-teman bisa pilih? Atau dikasih teks merah kah? Diisi di warna kuning kah? Di warna hijau kah? Di sini dalam proses ini kan kita mau mengevaluasi ya apapun itu. Jadi oke. Jadi yang kira-kira kurang dari 50 juta adalah namanya ini ya Bunga, Eni, Hadi, Kevin, ya, rata-rata sales junior ya. Umi, Vino. Gitu. Lalu kalau teman-teman ingin menghapus ini, caranya adalah dengan menggunakan clear eh, clearing ya atau pembersihan aturan kita klik lagi. Lalu color scale. Color scale itu adalah misalnya kita akan mengidentifikasi mana penjualan yang paling tinggi dan memperbandingkannya dengan penjualan lain. Teman-teman bisa pakai skala warna ini. Misalnya penjualan yang paling tinggi, kalau kita klik ini ya, eh, teman-teman bisa lihat kalau penjualannya semakin tinggi, maka warnanya akan semakin hijau. Kalau semakin rendah, maka warnanya akan semakin merah. Gitu ya. Atau apapun itu, teman-teman, atau dibalik yang semakin hijau semakin rendah, atau apapun itu teman-teman bisa pilih gitu. Nah, atau kita pakai bilah. Jadi semakin sel itu penuh dengan apa namanya isian gradient ini, gitu ya, atau warna solid, gitu ya, maka penjualannya akan semakin uh, kita tahu, gitu. Kita bisa tahu mana yang paling tinggi, kita bisa tahu berikut juga mana yang paling rendah. Itu. Selanjutnya adalah uh, shortcut penting yang ada di Excel. Teman-teman bisa pakai uh, bisa mempelajari di link yang disediakan Microsoft gitu ya.
Atau kita bisa pakai fitur tanpa harus menggerakkan panel kursor dengan cara mengetik ini dengan mengklik tombol ALT. Kalau misalnya saya punya data eh, ALT, ya. Jadi teman-teman bisa ini saya gerakkan tanpa tanpa kursor sekali. Teman-teman misalnya kalau milih eh, mau mengkopas data, gitu. Nah, saya misalnya punya data 30 apapun ini ya. Lalu kita klik sel ini, kita klik ALT, beranda ini dilambangkan dengan huruf H, maka kita klik H. Setelah diklik, ya akan ada tampilan. Misalnya tempel di sini adalah T, atau ya, atau sorry sorry tadi berarti apa? Sorry, saya ketik ALT, H, berarti kan copy ya. Copy di sini adalah huruf X ini, atau C, deh. C. Salinnya adalah huruf S, seperti S. Sudah otomatis. Teman-teman mau tempel di mana, tinggal klik sel yang mau ditempel, lalu kembali ke ALT lagi, kita H, lalu kita klik uh, tombol T untuk tempel. Ya, di sini bisa tempel apapun, misalnya saya ketik P, nanti juga akan uh, bisa. Oke, sekian untuk tutorial hari ini. Terima kasih.